Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan Soal Makanan dan Minuman. Hal yang sangat penting dan harus dimengerti dengan benar oleh setiap orang percaya adalah tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan dengan jelas bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Dikatakan demikian karena banyak orang percaya yang mencari kerajaan Allah demi makanan dan minuman. Saudara, memang makanan dan minuman itu kebutuhan hidup, tetapi kerajaan Allah itu hal yang berbeda. Jadi adalah salah atau tidak tepat kalau kita mencari kerajaan Allah hanya agar beroleh makanan dan minuman. Makanan dan minuman di sini secara luas bisa diartikan sebagai kebutuhan jasmani atau hal-hal lahiriah, dan itu biasanya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Terkait akan hal itu, dikatakan jangan sampai dijadikan persoalan, jangan dijadikan masalah. Maka ayat tadi mengatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Itu artinya makanan dan minuman itu hal yang berbeda. Tuhan Yesus sendiri berkata dengan tegas bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 32. Itu sama artinya orang percaya seharusnya tidak mencarinya lagi. Tidak mencari bukan berarti tidak melakukan apapun juga, tidak bekerja atau bahkan menjadi orang malas. Bukan. Tidak mencarinya di sini yang saya maksudkan tidak menjadikan itu yang utama atau satu-satunya dalam hidupnya. Orang percaya harusnya percaya bahwa Tuhan pasti memelihara. Apalagi Tuhan Yesus menegaskan dan berkata, Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Matius 6 ayat 8. Tetapi memang berkat-berkat lahiriah itu tidak datang dengan sendirinya, tidak sekonyong-konyong jatuh dari langit, tetapi manusia harus mengusahakannya melalui hidup yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya, walaupun sudah percaya Tuhan dan jadi orang Kristen, kalau tidak bekerja atau malas, maka hidupnya pasti juga akan sulit. Itu bukan Tuhan tidak memelihara, tetapi karena orang seperti itu tidak mau mengikuti tatanan atau aturan Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Demikian dituliskan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Bahkan penulis Amsal berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Sangat jelas bukan? Begitu juga orang yang sembarangan dalam hidupnya. Tidur larut malam, bahkan kurang tidur, makan tidak teratur, tidak berolahraga, pasti kesehatannya juga mudah terganggu.
Tetapi saya tahu memang siapapun bisa saja sakit. Nah, kalau sakit dia pergi ke dokter, ikuti petunjuknya, ubah pola makan dan pola hidup. Pasti sembuh. Ingat saudara, orang yang bukan Kristen pun juga mengalami sakit. Bahkan sakit dalam stadium tertentu. Mereka berobat ke dokter, mengubah gaya hidupnya. Dan akhirnya bisa sembuh saudara. Bahkan tidak sedikit umurnya juga panjang. Orang percaya jangan sampai kalah dengan mereka. Saudara, dengan berkata demikian, bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong atau tidak bisa melakukan mujizat. Bukan saudara. Tentu Tuhan bisa. Kalau Tuhan pandang perlu, pasti tanpa diminta pun Tuhan pasti lakukan kok. Kan tadi sudah kita dengar firman yang mengatakan, Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Juga bukan berarti kita tidak boleh meminta. Dalam hal ini, meminta kesembuhan tentu boleh. Kan Alkitab juga mengajarkan kita untuk meminta. Tetapi kan kita harus tahu saudara, yang bisa kita selesaikan melalui tanggung jawab kita. Ya kita tidak perlu meminta. Kita jangan jadi orang Kristen yang manja. Hanya flu minta Tuhan lakukan mujizat. Yaitu hanya sekedar contoh saudara. Kalau seperti itu sebenarnya justru menjadikan mujizat itu murahan. Ingin punya motor ya kerja keras. Ingin lulus sarjana ya belajar sungguh-sungguh. Beda kalau memang kita sakit dan benar-benar itu penyakit tidak ada obatnya. Dokter sudah angkat tangan. Nah, saudara boleh minta supaya Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Dan percayalah, Tuhan pasti menjawab doa saudara. Juga untuk masalah-masalah dunia fana lainnya. Yang mana kalau kita bisa selesaikan dengan tanggung jawab kita selesaikan saudara. Ingat sekali lagi, kalau orang yang bukan Kristen saja bisa, kita juga harus bisa saudara. Semua yang saya kemukakan itu sebenarnya soal makanan dan minuman. Soal segala sesuatu yang lahiriah yang seperti saya katakan di awal tidak lagi perlu kita persoalkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika kita beribadah, kita datang ke gereja, maka kita harus tahu kita sedang berurusan dengan kerajaan Allah. Dan itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal berkat-berkat jasmani, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kita cari dan yang kita persoalkan harus tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi mari saudara, kalau selama ini kita salah dalam ibadah kita mau berubah. Supaya apa? Supaya damai sejahtera dan sukacita surga itu boleh kita alami. Amin. Tuhan memberkati.